Wa syurutul jama'ati sittatun, adapun syarat-syarat sah berjamaah dalam sholat yaitu ada 6 perkara. Kalau ngomongin sholat berjamaah, saudara, jangan di otak kita muncul ganjaran 27. Jangan. Kalau ngomongin sholat berjamaah, jangan mikirin 27 dulu. Tapi bener dulu. Bener dulu. Jadi kalau udah bener, baru kita ngomongin fadilah. Begitu. Untuk menuju benar berjamaah itu aturan-aturannya dulu. Bagaimana kita berbicara berjamaah ini aturannya? Kalau fadilah itu gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhina amin. Faslun wa syurutul jama'ati sittatun. Adapun ini yaitu sebuah fasal tentang syarat-syarat sah berjamaah. Wa syurutul jama'ati sittatun, adapun syarat-syarat sah berjamaah dalam sholat yaitu ada 6 perkara. Al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi. Yang pertama yaitu bahwa tidak maju oleh makmum, tidak depanan atas imamnya makmum. Wa tukrahu musawatuhu, dan dimakruhkan sejajar dengan imam. Asani an yajma'ahuma masjidun aw fada'un wa lam yazid ma bainahuma ala salasimi'ati dhira'in. Kedua, yaitu bahwa menghimpun akan makmum dan imam oleh satu masjid atau lapangan dan tidak lebih oleh jarak antara imam dan makmum atas 300 hasta. As-salisu an ya'lama bintiqalatil imami. Ketiga, yaitu bahwa tahu oleh makmum dengan pindah-pindahnya imam. Bi an yarahu, tauhnya dengan bahwa melihat makmum akan imam, au yara ba'dal makmumina, atau melihat oleh makmum akan sebagian para makmum, au yasma'ahu, atau mendengar oleh makmum akan imam, au yasma'al muballigha, atau mendengar oleh makmum akan muballigh. Wallahu a'lam. Segini dah. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini
kita akan mengkaji aturan-aturan sholat berjamaah. Dan ini adalah pokok. Jadi, kalau ngomongin sholat berjamaah, saudara, jangan di otak kita muncul ganjaran 27. Jangan. Kalau ngomongin sholat berjamaah, jangan mikirin 27 dulu. Tapi bener dulu. Bener dulu. Jadi kalau udah bener, baru kita ngomongin fadilah. Begitu. Untuk menuju benar berjamaah itu aturan-aturannya dulu. Bagaimana kita berbicara berjamaah, ini aturannya. Kalau fadilah itu gampang. Pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang fadilah. Berbicara berjamaah ada namanya fadilah takbiratul ihram, ada namanya fadilah rokaat, ada namanya fadilah berjamaah. Di lain sisi, berjamaah itu ada namanya fadilah yang hubungannya dengan zat solat. Namanya al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Nilai plus yang kaitannya dengan zat ibadah. Kedua, ada al-fadilah al-muta'alliqah bizamanil ibadah. Nilai plus yang hubungannya dengan waktu ibadah. Ketiga adalah al-fadilah al-muta'alliqah bimakanil ibadah. Nilai plus yang hubungannya dengan tempat pelaksanaan ibadah. Ini fadilah. Dan sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Kaitan kita sekarang ini aturan-aturan berjamaah. Artinya supaya berjamaah kita sah. Itu dulu. Sebab 27 akan omong kosong bila berjamaahnya sendiri tidak sah. Karena ini pondasi. Dan dimaklumi berjamaah itu irtibatu salatil ma'mum atau rabtu salatil ma'mum bi salatil imami walau kanal ma'mum wahidan. Yang namanya berjamaah itu hubungan keterikatan salatnya makmum dengan salatnya imam. Sekalipun makmum itu cuma satu, itu berjamaah. Begitu. Kecuali nanti pada bab Jumat. Ini syarat berjamaah ini maksudnya syarat berjamaah non sholat Jumat. Karena Jumat juga berjamaah. Karena itu biasa ulama fiqih itu menerangkan sholat Jumat sesudah sholat berjamaah. Karena bakal ada aturan tambahan dari aturan sebelumnya. Gitu. Ini aturan secara umum kita berjamaah. Mau saudara berjamaahnya di kebun mangga gitu. Begitu. Mau berjamaahnya di rawa, roblong gitu. Begitu. Mau di Tegal gitu. Tegal Parang, Tegal. Mau di masjid, musola, di mana ya? Itu kita enggak ngomongin tempat. Kita ngomongin pondasi. Ini cara berjamaah dengan benar. Dijelaskan di sini ada 6 perkara
aturan-aturan berjamaah supaya berjamaah itu sah adanya. Dari 6 itu hadirin, yang pertama, makmum jangan di depan imam. Ini bahasa fikih tuh begitu. Makmum jangan di depan imam. Berarti kalau ngomong depan, ada 2 lagi yang nggak disebut. 1 belakang, 1 sejajar. Tuh gitu. Bila aturannya jangan di depan, berarti kalau sejajar, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh. Yang benar nih? Hah? Ingetin tuh, jangan di depan. Kalau ngomong jangan di depan, kalau pengen sah, 1 sejajar, 2 di belakang. Begitu. Ini sah dulu. Begitu. Jangan di depan. Tuh begitu tuh. Jangan depan. Begitu. Ada suka sebutan pengawal. Pengawal presiden. Pengawal kiai. Tuh pengawal tuh adanya di depan apa di belakang? Hah? Depan. Kalau di belakang pengakhir. Begitu. Itu menjadi pengawal kiai, kiai yang di depan. Itu sih bukan pengawal, pengakhir. Kalau pengawal di depan. Nih bahasa. Ini ngomongin bahasa. Syarat pertama berjamaah, jangan di depan imam. Jangan di depan. Jadi kudunya bagaimana? Berjamaah itu mestinya. Maka mestinya, kalau ngomong mestinya, tentu di belakang imam. Di belakang imam. Sejajar boleh. Karena yang penting jangan di depan. Jangan di depan. Kalau sejajar, maka watukrahu musawatuhu. Kalau sejajar hukumnya makruh. Apa tuh makruh? Menghilangkan ganjaran 27. Sholatnya sah, ganjaran berjamaahnya enggak ada. Gara-gara sejajar. Makruh doang, bukan batal. Kalau makruh min haitsul jamaah, itu mufawwitun li fadilatiha. Bila kita melanggar kemakruhan berjamaah, itu menghilangkan ganjaran 27. Bukan merusak berjamaahnya. Begitu. Sekarang aturannya. Jadi bagaimana supaya berjamaah ini sempurna? Ini kan baru aturan, yang penting jangan di depan. Ini yang ditaruh di otak. Jangan di depan. Bagaimana nih cara berjamaah nih? Untuk menghitung depan, sejajar, belakang, apanya rumusnya? Rumusnya tumit. Untuk menghitung depan, sejajar, atau di belakang, rumusnya tumitnya makmum jangan di depan imam. Tumitnya makmum jangan di depan tumit imam. Tahu kan tumit yang belakang nih? Iya. Itu tumitnya, bukan jarinya, bukan. Bisa aja Bang Agus ada orang jarinya 1 meter.
Kan Allah mah kuasa nyipta. Kuasa. Boleh nggak? Boleh aja Allah nyipta orang. Kan tinggi. Gitu. Lah baris. Tumitnya di belakang. Itu jarinya di atas imam. Sujud aja sama jarinya dia. Masih depan jarinya dia. Sah. Standarisasinya tumit. Bukan jari. Kalau mengelurusin baris sholat, jangan lurus jari. Karena jari itu ada yang panjang, ada yang pendek. Enggak sama. Kalau tumit sama. Ukuran belakang. Itu tumit. Supaya mengukur belakang bagaimana, sejajar bagaimana, depan bagaimana. Sesudah itu, ini berjamaah nih. Bila mana dalam berjamaah ini makmum satu orang. Kan kita aturannya kudu di belakang aja. Bahasa gampangnya nih. Karena sejajar kita udah maklumi hukumnya makruh. Sekarang kita ngomongin belakang. Ini di belakang nih bagaimana? Maka diatur. Kalau makmum itu satu orang, maka posisi makmum di sebelah kanan imam. Kalau makmumnya satu orang, di sebelah kanan imam. Dengan posisi baris, ketika sujud lempeng dengkul imam. Ketika sujud, lempeng dengan dengkul imam. Di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini aturannya. Kalau makmum satu orang. Contoh. 2 orang ke depan. Biar enak ngaji. Saya begitu. Di sini boleh, di sono boleh. Yang penting 2 orang. Nah kalau 1 orang nggak bakal berjamaah. Ayo siapa yang pengen dapat ganjaran gede? Iya, ini ngaji. Saya nggak puas sebabnya. Kalau nggak sampel, nggak apa-apa. Udah kiblatnya sono aja ya kan. Lagi juga kiblat sono bener kan? Nah, kiblat sono. Udah kiblatnya sono aja. Biar gampang ngelihatnya. Udah, ente di belakang, di pantat terus. Iya, biar baris. Agak maju dulu gitu bang. Nah, baik. Ini ukuran sah kudu di belakang. Ini baru ukuran sah. Ya kan? Ukuran sah. Kalau barisnya makmumnya 1 dan laki-laki, barisnya kayak begini, pastikan ini kagak dapat ganjaran 27. Jangan kita bilang pas pulang, sedekap dah. Iya kan udah sholat ya kan. Nanti dikata nggak sedekap lagi sama dia yang ngaji. Jadi kalau barisnya kayak begini nih, kita pulang dari masjid, gua bisa berjamaah, kagak. Anda ganjarannya tuh karena salah baris. Kalau makmumnya 1 dan laki-laki, kudu di sebelah kanan imam. Mana sebelah kanannya nih? Sebelah situ. Majuan. Terus. Dikit lagi. Nah. Ini pastikan kalau barisnya kayak begini. Nanti pas sujud lempeng dengan dengkul imam. Tuh. Kalau makmumnya 1 begitu tuh cara barisnya. Jangan di belakang. Waduh, kemarin-kemarin. Udah jangan diomong kemarin-kemarin, pegel kalau begitu. Kita ke depan. Gitu. Ini kita ngaji nih. Jangan mikir yang kemarin-kemarin, puyeng. Ke depan aja. Begitu. Ini kalau 1 orang. Datang lagi 1 lagi laki-laki. Saya minta bantuan ini. Jangan duduk biar ngerti. Enggak apa-apa udah biar bang. Biarin. Ente baris di sebelah kanan. Sebelah sono. Iya baik. Datang 1 lagi.
Dia baris di sono. Tuh yang baju biru tuh. Ganjarannya tuh. Ganjarannya atuh. Salah baris. Enggak ngikut aturan fadilah berjamaah. Bagaimana kalau datang satu lagi baris di sebelah kiri imam? Kan sebelah kanan. Salah dia. Sini barisnya. Nah, kayak begini barisnya. Kayak begini. Baru dia dapat 27. Atau baris di belakang, lempeng pantatnya. Nah, ini ganjarannya tuh. Ganjarannya. Kenapa? Melanggar aturan berjamaah dari segi kesunatan. Kalau syarat masuk, sah sholatnya, ganjaran 27 kagak dapat. Nah, ini yang harus dipahami. Sehingga kalau pengen dapat, bila datang satu, baris di sebelah kiri imam. Kiri. Kayak tadi, sejajarin. Nah, ini bagaimana? Ini dicontoh sama pramuka. Tahu pramuka? Pramuka tuh baris berbaris. Ini dari aturan sholat. Maka mundurnya saat ruku. Saat ruku tuh kufuan ahad. Mundur dah. Begitu. Yang onoh kaki apa tuh ya? Ente kaki apa ini? Kiri. Ono kaki kiri. Kemari. Yang ini kaki kanan. Begitu. Mundur nanti. Ke belakang dulu. Mundur ke belakang. Bukan mundur rapat. Ke belakang. Anggap coba ruku. Kufuan ahad mundur dulu dikit. Selangkah aja satu. Nah. Udah tuh. Kan ruku tuh. Nah ruku aja ente ruku. Kan imamnya ruku tuh. Coba duduk bang. Duduk aja sujud langsung. Nah ini kita mau nyontoh ini untuk diri. Langsung aja kan kita udah ruku udah sujud. Karena kalau sujud ini nempel di sini nih repot. Ente bakal ditaruhin ini lagi nanti ngajarinnya. Nah baik. Sekarang nih diri. Rakaat satu kan? Diri. Nah pas diri baru mundur lagi. Nah, rapat kakinya di gini. Nah tuh di rakaat berikutnya begitu. Tuh. Rakaat berikutnya. Begitu. Tapi coba contoh kayak tadi lagi. Baris udah imam udah bang imam aja. Nah, kayak tadi lagi. Nah. Iya kan. Nih, ini masalah nih berjamaah. Ini udah ngaji. Iya kan? Ini udah ngaji. Dia mundur selangkah. Nah, baik. Ono kagak ngaji. Aja cak-cakan juga. Kan begitu, bener nggak? Ini kan repot dalam berjamaah nih. Yang ini udah ngaji dia mundur. Yang satu kagak ngaji. Susah juga kagak mundur dia. Duluan gua salah lu baris. Begitu kata dia. Ini diatur sama agama. Diatur. Kudu mundur. Baik. Coba mundur duduk lagi satu. Tapi ini mah jangan. Baik. Nah gitu. Nah, baik. Tapi bakal saya suruh diri. Saya butuh dua orang. Kan kalau tadi datang satu orang. Bagaimana kalau datangnya dua orang laki-laki? Sini, biar bisa berjamaah. Nah, ini bagaimana nih? Baris sebelah sana semuanya. Semuanya sebelah sana. Biar benar. Bila barisnya di sono, dua-duanya lah kagak dapat ganjaran 27. Melanggar. Kecuali masih dapat kalau darurat. Kalau darurat baru masih dapat. Apa darurat? Imamnya sebelah marinya tembok. Jangan dirobohin tuh tembok. Gitu. Ya kan susah. Begitu. Emang kudu begitu. Nanti imam yang bakal suruh geser nih nanti gitu. Artinya barisnya jangan begitu. Salah tuh barisnya. Kalau datang dua orang langsung buat sop. Mundur. Ini aturannya. Biar benar. Nah, jangan. Buat sop sini. Salah. Nah, baris. Di belakang langsung buat baris. Terus mundur. Biasa kayak baris sholat. Nah, kalau datang dua orang atau lebih, dia langsung bikin sop. Ini bukan sop iga itu. Bikin baris.
Saya ngomong sop, ente nanti langsung aja ke dapur. Begitu. Kadang kan susah. Ada Bang Uud mananya. Begitu. Iya, sop ikan dah tuh. Begitu. Jadi ini bagaimana nih? Maka kalau datang 2 orang atau lebih langsung buat baris. Yang ini bakal mundur mengikuti baris. Yang ini enggak. Yang atuh. Nah, sahabat itu Rizki. Mundur dah. Kayak gitu. Jadi mundur jangan langsung lompat. Nanti mundur sedikit. Nanti pas baris berikutnya baru full sempurna. Begitu cara mundurnya. Kalau datangnya langsung 2. Coba diulang mundur lagi yang ini. Dua-duanya ke belakang dulu. Kita batalin. Begitu. Maju lagi Ki. Baik. Sekarang diri aja diri. Bakal saya suruh. Coba datang 1 orang. 1 orang. Nah 1 orang. Maka kalau 1 orang kayak tadi. Sebelah sini. Ya kan? Udah kan? Datang lagi 1 lagi. Nah kan begitu. Ini saya harus benerin. Ini barisnya di mana? Langsung di tengah. Jangan. Dibuat baris. Nah. Tuh begitu. Yang 2 ini bakalan. Itu Nabi ngatur begitu tuh. Sampai sholat tuh. Keburu. Ngatur. Saya ini begini nih. Enggak apa-apa peragaan. Sayanya biar puas ngajarinnya. Begitu. Jangan kira. Gitu. Jadi kan kelihatan. Kayak begitu. Jadi yang 2 ini mundur. Kalau yang onono barisnya bukan di tengah. Mau di kiri, mau di kanan. Enggak dapat 27 dia. Enggak dapat. Jadi kita sholat berjamaah tuh kemarin tuh. Ingat. Dapat berjamaah 27 bukan kayak. Jadi ingat cara baris nih. Kemarin kayak begini enggak? Kayaknya kagak ada. Iya kagak dapat. Begitu. Karena kita ngarang-ngarang sendiri. Enggak ngikutin aturan gitu. Tapi kalau begini jadi yang 2 nih mundur. Coba mundur. Nah begitu. Kalau andai belum rapi. Itu nanti. Mundur sekali lagi tapi jangan langsung. Nanti pada saat berikutnya biar ada jeda. Untuk supaya nanti sejajar. Tuh, udah begini nih, kita datang. Nih, saya ini udah nggak perlu orang dah. Kalau ini sayanya. Datang lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai full. Penuh 1 sop. Udah penuh, baru bikin baris 2. Di tengah, di pantat imam bahasa kita orang, di tengah, si makmum belakangnya tuh, karena udah penuh, belum penuh, bikin baris belakang, kagak dapet 27, nunggu sampai penuh baru 27, pas penuh pas rakaat terakhir, ya 27 kuntet namanya, tahu kuntet enggak? Tuh begitu, ini aturan, tengah lagi. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, full, baru bikin baris 3. Udah rapi yang seruangan dengan imam, baru kalau masjidnya lantai 2, imamnya lantai dasar, lantai 2 baru diisi. Gitu. Kalau di bawahnya masih kosong, kita sholat lantai 2, alamat kagak dapat 27. Karena kita melanggar. Atau dibalik. Imamnya di lantai 2. Kan ada juga masjid yang kayak begitu ya kan. Jadi lantai bawahnya buat makmum aja. Biasanya pakai TV yang model kayak begitu. Nah, imam lantai 2. Belum penuh. Kita di bawah aja lebih cepat pulangnya. Kata kita. Maka kalau belum penuh, maka kita yang di bawah tuh, kalau imamnya di atas, kita enggak dapat 20. Begitu aturannya. Ini berjamaah. Jadi umpama nih. Ini sop pertama. Ini paling gede ganjarannya. Bagaimana nih anggap 2 lantai. Imamnya di bawah ada di atas. Ada. Dari sini ke belakang anggap deh 10 sof ya kan. 10 baris. Yang di atas tuh bukan 1. 11. Hitungannya. Kalau ini 10, atasnya tuh 11. Walaupun dekat dengan imam, karena tidak satu lantai dengan imam,
dia urutan ngitung baris yang selantai. Bila ini barisnya 100, maka atas tuh urutan 101. Begitu, 101. Itu begitu. Gitu, 101. Begitu, yang kayak begitu. Jadi dia dikitan. Terus saja. Nah, saya butuh kalau makmumnya, saya bikin perempuan. Duduk dulu yang 2. Saya atau geser dulu biar gampang. Ini kan baru laki-laki. Ini perempuan. Ibu-ibu nih bisa lihat nggak ini? Ada TV. Baik. Mungkin sebelah mari kali ya. Biar ininya mundur-mundurnya enak nih ke kalangan ini nih. Sebelah mari aja. Coba. Saya butuh ini nih. Buat ngelihatnya. Baik. Biar enak saya lihatnya. Masih kelihatan juga di TV? Oh, lagi diputar. Baik. Baik. Kelihatan? Baik. Coba baris kayak tadi lagi, majuan dikit. Ya, baik. Bagaimana kalau kita suami istri? Ini kan makmumnya laki-laki tadi itu. Sekarang suami istri. Ini bagaimana kalau dia nih bininya? Kok pakai sarung? Ini anggap aja. Jangan dipersoalin kayak begitu tuh. Capek di saya. Anggap aja begitu. Anggap baris di belakang. Kalau bini kayak begitu tuh. Barisnya di belakang. Kalau di kanan kurang ganjarannya. Begitu. Ini baris sholat. Begitu. Nah, sekarang punya anak 1, laki. Laki. Ini sini 1 siapa nih? Begitu. Begitu. Loh, ini kok anaknya udah kumisan. Contoh. Jangan diprotes. Karena anaknya laki, barisnya di sebelah kanan. Nah, dekat tadi ya Bang, rada minggir ya. Agak munduran dikit. Bukan ya, munduran. Biar nanti sujudnya. Jadi sebetulnya supaya ketika kita mundur tuh jadi sejajar maksudnya. Kalau nempel banget, bakal 2-3 kali mundur kita. Kecuali lompat, begitu. Tujuannya ke sana. Karena dia anaknya laki, 1, itu bininya. Maka barisnya kayak begini. Sampai salam. Yang laki itu di sebelah kanan, ya ibu di belakang. Ini anak songong nih, ibu di belakang di depan. Bukan. Tidak ada songong kalau mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Emang aturannya. Udah begitu aturannya. Dan ini kudu dipakai. Begitu. Sebagaimana teman-teman kita, Bang Haji Udel tuh udah mengatur Anwar. Pokoknya siapapun walaupun ahli waris wakif, kalaulah dia pakai sendal di bawah. Kata model tuh. Iya, yang pakai kopiah di atas. Kan dia tuh bagiannya kalau ngomong. Kan saya tuh harus dipikirin kalau ngomong. Begitu. Ini aturannya begini nih. Sekarang saya mau nyontoh. Bila mana ibu-ibu kan suka ada taraweh juga ibu-ibu ya. Atau id juga ya. Suka ada. Saya minta 4 orang. Coba 4 orang, Bang. 2 lagi. Saya butuh 2 lagi. Biar 4. Iya. Ya, biar 4, begitu biar enak. Baik. Coba baik. Coba baris sejajarin barisnya. Biasa normal aja kan sujudnya susah kalau enggak. Coba mundurin biar normal. Kelihatan ini semuanya? Baik. Bagaimana kalau perempuan ngimamin? Kalau perempuan ngimamin, imamnya jangan jauh-jauh. Imamnya jangan kayak laki. Ini namanya cara berjamaah laki. Kalau imamnya kayak begini nih perempuan, kagak dapat ganjaran 27. Namanya ngarang-ngarang sendiri. Bagaimana cara perempuan berjamaah? Imamnya kudu diri lempeng dengan jempol kaki makmum. Munduran Bang Ados. Nah terus, coba baris dulu, baris sejajar semuanya. Nah baik. Udah sejajar, majuan dulu 1 langkah. Nah baik. Nah. Ini namanya sedekap. Baik. Ini namanya berjamaah perempuan. Tuh imamnya segitu aja tuh. Majunya. Jangan maju-maju banget.
Gitu. Ini kan emansipasi wanita. Bukan. Aturan berjamaah. Perempuan itu imamnya jangan nongol-nongol. Ukurannya jari makmum tuh, jempolnya tuh. Jadi tumit jempolnya makmum lurus dengan tumit imam. Jadi majunya segitu doang tuh. Terus aja sampai rapat. Baru belakang normal dan ngikutin sop mau sujud. Ini imam. Kayak begini nih kalau seturu-turu perempuan. Cara barisnya. Kalau maju, coba maju kayak tadi orang laki, maju. Baik, rapat dengan maju. Enggak dapat ganjaran 27. Berjamaahnya sah. Karena syarat makmum yang pertama, jangan di depan imam. Ini enggak di depan. Tapi ada aturannya. Ini garuk-garuk paham apa kagak? Kan ngeri sayanya. Ini udah paham belum nih? Baik, kalau udah paham saya suruh duduk semuanya. Dah. Begitu tuh. Jadi berjamaah itu ditata dan diatur oleh agama. Sayang bunyi-bunyi yang saya omong ini nggak ada tulisannya. Wong kitab yang kita baca ini kitab kecil. Kalau pengen ketemu bunyi yang saya omongin tadi, rada gedean. Semacam Fathul Muin, Fathul Wahab, yang gede-gede. Tapi kalau kita baca berjilid-jilid, bertahun-tahun ngomongin cebok mulu. Nanti saya diprotes, kegedean. Saya tidak mau ngajar kitab yang gede-gede, yang kecil aja, yang penting paham. Ini aturan. Ini namanya makmum jangan depanan imam. Ini uraiannya panjang. Kalau mau saya terusin. Sebetulnya enggak diterusin enggak apa-apa. Tapi kalau pengen dapat ilmu saya terusin. Diterusin apa jangan? Terusin. Baik. Ini berjamaah ini ada dua. Ada di Masjidil Haram. Ada non Masjidil Haram. Begitu. Kalau di Masjidil Haram, mana yang disebut depanan imam yang bakal batal sholatnya makmum? Yang di baris imam ngadep Ka'bah. Ini contoh. Ka'bah itu kotak. Pojok bahasa Arabnya rukun. Bahasa orang main bola nyontor orang Inggris. Corner. Pojok. Gitu. Pojok. Rukun Hajar Aswad nih sebelah mari. Ini namanya Maqam Ibrahim. Tentu bukan di atas sini, di sono dah. Ini namanya Rukun Iraqi. Ini nih gelondongan bundar setengah Hijr Ismail. Begitu. Sebelah mari nih namanya Rukun Syami. Sebelah mari nih namanya Rukun Yamani. Namanya Ka'bah tuh. Sekarang imam di mana barisnya? Gua umroh sih udah 10 kali, tapi kan gua gak tahu baris imam. Lu sholatnya di luar lo. Saya tahu tuh di luar. Dalam lah, biar tahu imam di mana barisnya. Imamnya di Maqam Ibrahim. Berarti imamnya sebelah mari. Kalau Maqam Ibrahim sebelah mari. Ini pintu Ka'bah. Baik. Bila imamnya di situ di Maqam Ibrahim, berapa jarak imam dengan Ka'bah? Barisnya. Biar gampang, 2 meter atau 5 meter. Umpamanya 5 meter ini Ka'bah. Kan Ka'bah nih. 5 meter. Maka yang makmum di belakang imam ini, yang sekotak dengan imam, itu wajib di belakang imam. Yang di sini. Adapun yang di sini, Ka'bah nih. Ini 5 meter imam ke Ka'bah. Kita semeter dengan Ka'bah. Kan deketan kita dengan Ka'bah ke semeter. Berarti kita di depan imam lingkarannya. Sah.
sah. Kenapa? Karena kita masih makmum sama imam, cuman bukan pada blok imam. Blok tuh sebelah mari gitu. Biar kata imamnya 10 meter, barisnya dengan Ka'bah. Kita cuman semeter, masih sah. Enggak di depan imam, enggak. Kita masuk di belakang imam. Cuman dekat Ka'bah. Bukan di depan imam. Kecuali yang di sini. Kalau imamnya di 10 meter, lalu kita semeter, baru kita di depan imam. Ini enggak sah. Ini yang di Ka'bah. Di luar Ka'bah, Masjidil Haram, lain cerita. Saya enggak paham nih sampai detik ini. Dan belum nyari saya. Di Madinah nih, belakangan ini, yang di luar tuh, banyak itu sholat di depan imam. Bingung juga saya garuk-garuk. Siapa ini yang ngajarin? Kata dia biar cepat pulangnya. Ya Allah. Ono lihat imamnya baris di mana. Udah ada tulisannya tuh. Nih ibu-ibu nih. Bapak-bapak ada juga yang nyontoh belakangan ini. Di Madinah ini bukan Mekah, Ka'bah bukan. Lain. Begitu. Di Madinah banyak itu. Makmum barisnya depan imam yang di sayap-sayap luar tuh. Saya nih sampai sekarang wallahu a'lam. Kalau kata kita fikih syafi'i ini nggak masuk. Sholat ini bikin dosa samping Rasulullah lagi. Bikin dosanya. Bikin dosa di Roblong. Gede apa kecil dosanya? Ya gede. Dekat Rasulullah apalagi. Begitu. Kita jangan bikin dosa di Madinah ini. Begitu. Cuman saya nggak berani sampai sekarang. Barangkali ada mazhab lain. Saudara, kita harus pahami. Saya belum, mohon maaf, menyalahkan betul sama orang-orang. Karena saya belum meneliti mazhab-mazhab lain. Begitu. Tapi kalau jamaah kita pasti kita omelin. Jangan. Anda repot, tolong di belakang tuh. Lihat tuh garis mana tuh. Bangunan yang imam diri. Anda harus di belakang. Tuh banyak di depan-depan tuh. Banyak banget. Makin kemarian. Bukan di sayap doang. Yang di depan kubah hijau pada sholat juga di situ. Imamnya di sono saya bingung juga. Bingung. Tapi sampai sekarang saya belum meneliti. Belum kan namanya ilmu Allah luas kata kita. Madinah ya, tapi dulu-dulu nggak ada. Kalau mazhab Syafi'i udah nggak kasih lah. Syarat pertama aja udah nggak masuk. Allah yataqaddama ala imami. Sejajar masih mending sah, cuman kagak dapet 27 wa tukrahu musawatu. Kalau sejajar. Itu yang saya bingung sampai sekarang itu. Artinya saya dongengin ini bila saudara-saudara umroh, ziarah ke Rasulullah, sholat di Madinah, perhatiin betul di mana imam berdiri. Jangan orang-orang, jangan ikut orang-orang. Begitu, harus benar. Begitu. Karena enggak semua orang pergi ke Mekah ke Madinah bawa ilmu. Repot. Begitu repot. Nggak bawa ilmu. Repot. Ini yang kita harus fahami dalam aturan berjamaah. Pahami betul supaya jangan salah di dalam kita mengerjakan sholat ini. Kan kalau salah, sholat kita nggak sah. Kalau sah, mendingan. Kalau hilang 27. Maka saya suka bilang, jangan ngomongin ganjaran 27. Gampang itu mah. Yang kita modal utama omongin, sah dulu. Baru kita ngomongin 27 dan seterusnya. Karena itu lanjutan. Sesudah syarat-syarat sah. Ini yang kita harus jaga betul di dalam aturan-aturan berjamaah.
Saya banyak perempuan-perempuan di Jakarta ini kan bagus. Ngadain berjamaah, kadang ngadain id. Berjamaah juga seluruh perempuan. Bagaimana kita atur? Ceramah aja sekali ya, sekali. Jangan khutbah. Kalau khutbah mah kagak boleh. Kudu laki kalau khutbah. Kata Imam Bajuri, kalau seluruh perempuan mau ngasih nasihat, disebutnya mau idho. Boleh aja. Ngasih ceramah gitu. Perempuan pada perempuan. Jadi bahasa kitanya kalau perempuan kalau mau ngadain id seturu-turu perempuan, bahasa kitanya khotbahnya sekali dah. Bahasa kitanya nyebutnya khotbah aja. Khotbahnya sekali. Kalau ngomong khotbah bakal diprotes, kudu laki-laki gitu. Makanya mau idah ulama tuh menyebutnya begitu. Enggak apa-apa. Intinya khutbahnya sekali. Jangan kayak laki-laki begitu. Sekali aja. Habis itu langsung doa aja. Gitu. Biar kita rapi. Penataan ini dalam aturan-aturan berjamaah ini. Supaya betul-betul rapi. Yang paling pokok ya 5 waktu dulu sama Jumat. Jumat yang paling pokok karena berjamaahnya fardu ain. Kalau 5 waktu kan fardu kifayah atau sunnah muakkad. Tapi syarat sahnya ini dulu supaya kita tuh benar-benar mengikuti aturan dalam sholat kita. Yang kedua, itu baru satu. Yang kedua, an yajma'ahuma masjidun, tempatnya kudu satu. Tempatnya kudu satu. Tempat sholat ini bisa masjid, bisa bukan masjid. Ini yang harus kita pahami. Bisa masjid, bisa bukan masjid. Bila mana tempat pelaksanaan sholat Jumat itu, sholat berjamaah itu, termasuk Jumat, adalah tempatnya masjid, maka supaya sah. Bila tempatnya enggak 1, 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya. Kalau tempatnya masjid, masih masjid. Artinya imam di masjid, makmum di masjid. Begitu. Cuman bedanya beda ruangan. Orang kita sebut beda lantai. Mau ditutup rapat kek, mau kagak kek. Kayak ini anggap masjid atasnya bawahnya. Tutup rapat, enggak ngaruh. Asal bawahnya masjid, atasnya masjid. Supaya sah. Berjamaahnya bila mana tempatnya adalah masjid, aturannya berjamaah itu syaratnya 3. Bila tempatnya sama-sama masjid. Sama-sama masjid, hanya beda lantai. Sama-sama masjid. 1, makmum kudu tahu perpindahan imam. Kudu tahu. Tahu itu lewat suara atau lewat lihat. Tuh tahu. Boleh. Yang penting tahu. Nih umpama nih, imamnya lantai 2. Ini juga masjid juga di bawah ini. Cuman beda lantai. Tutup rapat. Ada suara. Enggak mesti TV. Enggak mesti kasih TV. Yang penting tahu pergerakan imam. Sah dia. Itu 1. 2,
jangan depanan imam. Jangan depanan imam. Kalau depanan imam, makmum itu tidak sah. Barisnya, contoh, ini contoh gitu. Lah, lantai 2, atas masjid, bawah masjid. Bawah masjid nih, imamnya di sini nih lempang tiang, di atasnya barisnya. Kita di sini karena di bawah luasan gitu, umpamanya. Maka kita nggak sah karena kita depanan imam barisnya. Jadi yang pertama kudu tahu pergerakan imam. Tahu itu lewat denger atau lihat. Lihat. 2, jangan depanan imam. 3, syaratnya nih, bisa nyampe ke imam walau muter-muter. Walau membelakangi kiblat. Kudu ada penghubung antara makmum dan imam. Bahasa kita, kudu ada tangga. Begitu biar gampang bahasanya tuh. Biar gampang. Kudu ada tangga yang bisa nganterin makmum ke imam. Walaupun membelakangi kiblat. Tangganya di luar. Di samping kiri, terserah. Ibarat ini masjid nih. Ini masjid, bawahnya, atasnya masjid. Kalau dua-duanya masjid, terserah. Tangganya mau di mana, suka-suka Anda. Arsiteknya, mau di luar, boleh. Sehingga kalau kemarin imam kudu mantatin kiblat ke sana. Begitu. Enggak apa-apa. Karena sama-sama masjid. Ini diingat-ingat nih. Begitu, diingat-ingat. Aturan berjamaah. Sama-sama masjid. Jadi kalau atas masjid, bawah masjid, tangga terserah. Mau di luar, mau di dalam, mau di kanan, di kiri, terserah. Yang penting makmum maranin imam bisa. Itu tangga penghubung untuk ketemu dengan imam. Kalau tempatnya adalah sama-sama masjid. Bila mana tempatnya yang satu masjid, satu bukan. Bagaimana tuh satu bukan? Atasnya masjid, bawahnya aula, tempat kawinan. Aula, tahu aula nggak? Aula, bukan tetangganya Bang Nur. Gitu. Ini aula, gedung, ruang serbaguna. Bawahnya ruang serbaguna. Begitu. Atasnya masjid. Kan bisa terjadi begitu tuh. Bisa terjadi begitu tuh. Contoh mana? No, masjidnya Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami Al-Ashiratus Syafi'iyah, Bayoran Lama. Itu atasnya masjid, bawahnya aula. Bawahnya aula. Iya, pokoknya yang mana kayak begitu. Kayak begitu tuh. Bawahnya aula, bawahnya, atasnya masjid. Bila itu yang terjadi, supaya sah berjamaah kita nih yang harus dipikirin. Orang lain urusan dia. Kita biar sah. Jangan sampai kita perasaan udah sholat padahal belum menurut agama. Bila tempatnya bukan masjid, syaratnya 4. Ini kita harus tahu. Begitu. Saya berharap Anda semua ini Allah kasih duitnya banyak. Nanti bangun masjid. Jangan asal bangun. Ngaji dulu. Begitu maksud saya. Biar benar. Kalau rencana yang bawahnya adalah aula dah ya.
gitu, ruang serbaguna, atasnya masjid, syaratnya biar sani. Berjamaah kita ada 4. 1, kudu tahu perpindahan imam. Kudu tahu. Ada penghubung, mau cara taunya lewat kuping, pakai speaker gitu. Mau cara taunya lewat lihat. Yang penting tahu. Imam ruku, imam sujud, begitu. Kudu tahu. Itu begitu. Lewat speaker enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Silakan saja. Lewat TV boleh aja, cuman makruh. Karena sholat itu kudu liatin tempat sujud. Ini kagak, liatin TV. Mana runyak lagi, ini banyak semutnya. Begitu. Udah yang penting suaranya. Nggak usah dikasih TV. Kalau mau kasih TV di bawah. Di bawah. Kayak orang bank tuh kan TV-nya di bawah dari kaki. Kan begitu ya. Layar monitornya. Ada di bawahnya itu. Ini kaca ini. Itu begitu. 2. Jangan depanan imam. Nggak boleh. Kalau sampai depanan imam. Tumitnya kayak tadi. Kalau kita sampai depanan tidak sah. 3. Kudu ada penghubung antara makmum dan imam tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Kita contoh ini, enak nih contohnya. Tanpa membelakangi kiblat. Kita ambil contoh ini aja nih. Enak nih. Ini atas masjid. Ya, atas, bawah, aula. Maka si makmum tuh barisnya di belakang tangga itu. Nggak boleh di sini nih. Di belakang tuh tangga mau naik tuh. Belakang ngono. Kalau barisnya di sini, kita maranin imamnya kudu muter. Makanya sesekali supaya saudara faham, lihat masjidnya Muallim Syafi'i Adami. Ada bolongnya di atasnya tuh. Coba lihat. Dibolongin masjidnya. Ada bolong. Kasih tangga, enggak permanen. Jadi tangga itu buat Jumat doang, karena enggak ketampung. Gitu, kalau 5 waktu ketampung lah di atas. Maka ada bolongan. Dikasih tangga. Tangga itu tuh, ya bambu gitu. Ditempelin tuh tangga. Maka orang-orang kudu baris di belakang tangga. Jangan di depan tangga. Jadi kalau imam batal dia mau gantiin imam, kagak ngebelakangin kiblat. Ini tangga ini kayak orang. Kudu ada. Kalau tangganya di belakang, kagak sah. Tuh begitu. Kalau tangganya di belakang. Yang di bawah enggak tuh. Karena dia maranin imamnya kudu apa? Muter-muter bahasa gampangnya. Membelakangi kiblat. Tuh aturan. Begitu. Kalau kita orang itu bawanya masjid, atasnya masjid, bahasa Betawinya suka-suka lu. Mau tangganya di dalam, mau tangganya di luarnya, mau di belakang atau samping. Kalau sama-sama masjid. Begitu. Kalau bukan masjid, kasih bolongan. Kalau enggak bisa dia maranin imamnya. Bakal jadi kendala. Ini aturan berjamaah. Supaya kita bisa paham. Begitu. Daerah mana aja. Begitu. Makanya saya suka bilang, lihat itu Muallim Syafi'i Adami itu, Masjid Al-Asyirah,
bawahnya aula, atasnya masjid itu kudu bolong. Penghubung yang bawah nih kudu ada. Enggak boleh di belakang. Kudu di depan. Karena kita barisnya kudu di belakang tangga itu. Makanya saya contohin ini, enak ini nyontoinnya. Kan lihat tuh. Maka yang ini nih kalau ibadah sholat nggak sah nih. Kan di depan ini. Yang abang-abang kita itu sah di belakang tangga. Karena nggak boleh ngelewatin itu. Jadi sehingga kalau mau maranin imam, kalau batal ngegantiin, kagak perlu muter-muter, mundur-mundur. Majunya tuh. Paham nggak? Ini jangan sampai melot-melot kagak ngerti ini. Kan bingung juga kitanya. Walam yazid keempat, ma bainahuma ala salasi mi'ati dira'in. Enggak boleh jarak antara makmum dan imam melebihi 300 hasta. Wis satu hasta itu 50 setengah meter. Jadi 300 itu 150 meter. Kalau kelebihan enggak sah kita. Jaraknya. Kalau masjid nih, kalau masjid contohnya gampang, Al-Anwar. No imam no sendiri, ada orang sholat di depan. Sendiri. Kan jauh banget tuh. Kita baru datang. Biar kita dapetin ruku di pintu sholat kita, di pintu. Kan jauh banget tuh dari pintu masuk yang sebelah mari nih, yang warung tuh. Begitu. Kan depan tuh jauh. Maka kita sholat di situ. Kan jarak kita jauh banget tuh. Ada nggak 150 meter? Lebih. Hah? Ke depan. Begitu. Andai ada nih. Enggak ngaruh. Kalau masih semasjid mau. Yang penting masih kelihatan, masih nyampe. Imamnya di ujung sono, kita baris di sini. Masih sah. Sah dulu, jangan ngomongin 27. Kita ngomongin sah. Kalau 27 kan gagal nanti. Kita ngomongin sah. Kalau masjid mau biar kata jaraknya jauh kayak apa, di mana tempat aja, imamnya di depan sono atau imamnya di sini nih, masjid. Makmumnya di sono, sah. Wong sama-sama masjid. Begitu. Kalau bukan masjid, ada aturan. Jangan sampai jarak kita dengan imam tuh sampai melebihi 150 meter jaraknya. Kalau melebihi itu, sholat kita nggak sah. Karena bukan masjid, lapangan gitu. Kan kayak lapangan bola, imamnya di sini. Iya di tiang gawang, kitanya di tiang gawang sini. Begitu. Itu cuma jaraknya ada nggak 150 meter? Belum sampai juga. Baik. Andai sampai begitu lewat, nggak sah. Karena bukan masjid. Gitu. Itu kayak begitu. Ini aturan. Gitu. 2 tuh. Ya 2 aja. Kan yang jadi nomor 2. Udah segini aja. Begitu. Iya zamannya 2. Begitu. Entar 3-nya entar. Sabar. Taut kepanjangan. Gitu. Takut disinggung doang sama Bang Yuwun. 2 aja 2. Tuh 2. Tuh. Baik. Ada yang ditanya mungkin silakan. Nih kita biar tahu berjamaah ini. Ya. Abang Agus. Siap. Baris kedua tuh baris depan udah penuh, kita sendiri. Apakah kita tetap sendiri atau ada beberapa tayangan kan apa nepuk atau gimana itu? Baiknya gimana? Iya baik. Jadi di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, sholat baris sendiri itu makruh, enggak dapat 27. Dalam madhab Hambali enggak sah. Jadi enggak sah. Kalau barisnya sendiri. Permasalahannya bagaimana ini? Kita barisnya sendiri. Udah penuh, lebih atu. Kalau ikut dari awal, maka jangan penuhin dulu. Yang baris pertama tuh satu temenin yang sendiri. Kalau ikut dari awal, artinya sholat tuh belum mulai, gitu. Lo jangan di situ, temenin, kasihan dia, biar 27. Ntar biar yang datang ngisi yang ono. Itu aturannya. Supaya dia jangan makruh. Ini masalahnya kadongan, udah baris, udah sholat. Disinilah
ada ajaran nepuk. Ajaran nepuk. Nyolek. Bagaimana caranya? Caranya maka baris kita di pantat teman kita. Di dekat teman kita. Jangan di sop 2 ngikuti barisan. Tapi di dekat teman kita. Biar bahasa saya tuh di pantat. Kalau pengen contoh harus baris. Orangnya kalau pengen contoh. Tapi kalau kereka enggak baris enggak apa-apa. Gitu. Kalau kepaham nih. Bagaimana tuh? Maka kita takbir dulu. Takbir dulu. Caranya. Ini yang diajarin. Allah. Mensurat apa? Isa. Yusuf Isa udah. Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar. Colek tuh teman kita. Enggak boleh sebelum takbir kita nyolek. Dosa. Begitu. Nyoleknya sesudah takbir. Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar. Teman kita colek. Colek tuh artinya lo temenin gua mundur. Karena gua makruh sendiri. Maksud colek. Ini teman kita yang dicolek juga kudu ngaji. Kalau kagak ngaji juga susah waktu colek. Susah. Emang kudu ngaji juga. Begitu. Yang dicolek nih. Tuh nyolek tuh ajarannya di Fathul Mu'in tuh kayak begitu. Nyolek tuh. Namanya jarrul musalli. Narik. Orang kita bilang nyolek dah. Colek tuh. Sesudah kita kalau belum takbir nggak boleh. Nyolek tuh. Yang kayak begitu tadi tuh nyolek tuh. Jadi udah Allah Akbar colek. Dan temen ini udah ngaji juga. Maka dia mundur. Kan kosong depan. Yang baru datang isi itu. Begitu caranya. Begitu. Tapi kalau belum sholat. Kita mau makmum biar dapat 27. Nggak perlu nyolek. Nggak usah. Begitu. Mana yang kita jadiin imam makmum masbuk. Tahu makmum masbuk nggak? Contoh Ustaz Dadus kan ngimamin, ya kan? Kita jadi makmum, saya telat. Saya telat. Dohor dah umpamanya. Baru 2 rakaat saya ikut tuh. Lah kan saya dapat berjamaah. Kan yang penting imam belum salam, ya kan? Gitu. Dapat ganjaran berjamaah. Saya niatnya jadi makmum. Lah dia salam. Kan saya diri. Bener gak? Saya diri. Uang kurang. Kurang berapa? 2. Lah Agus datang. Colek saya. Gue ikut. Kan begitu maksudnya. Ini kata kita. Saya jadi imam. Enggak ngaruh. Enggak perlu kita niat jadi imam. Gitu. Kalau boleh. Enak dia. Tadi udah dapet 27. Sekarang 27. 54. Nggak ada 54 derajat. Jadi yang namanya makmum itu nggak perlu nyolek. Takbir aja yang kencang kalau kita mau ngikut. Allahu Akbar. Dia tahu. Gue ikut. Imam nggak perlu tahu makmumnya siapa. Imam tuh nggak perlu tahu. Kalau makmum kudu tahu. Imam nggak tahu nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apa. Jadi ini ngaji. Kita yang ngaji itu kudu tahu siapa yang ngajar. Pokoknya ada aja yang ngajar. Ini bagaimana? Begitu. Kalau guru nggak tahu si yang ngaji itu namanya siapa, nggak apa-apa. Begitu. Tapi kita kudu tahu imamnya siapa. Kudu tahu. Begitu. Imam. Itu begitu. Oleh karena itu, makruh baris sendiri. Gitu. Munfaridan anis sofi. Makruh. Hukumnya. Bagaimana biar gak makruh kayak tadi? Barisnya terserah dia. Yang bagus di tengah. Karena nanti sop 2 itu bukan dari pinggir. Mulainya dari tengah. Tengah colek. Begitu. Dan ingat, dicolek juga. Yang dicolek ini kudu ngaji. Kalau kan ngaji tetap aja susah juga. Baris sholat tuh kayak tadi saya contohin. Kalau gak ngaji nggak tuh mundur, nggak tuh kagak bertahan. Duluan gua ngapain lu mundur-mundur? Begitu. Ini jadi repot juga. Maka emang semuanya kudu ngaji.
Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya baik kalau sudah mah. Ini kenapa ini Bunda Haji Mas ini? Oh sakit juga? Baik. Ini kita baca Fatihah. Ini Bang Dilah nih milad. Nanti bakal dibagiin kue semuanya. Begitu. Tapi baca Fatihah dulu. Begitu, tenang begitu. Kita baca Fatihah Bang Dila milad malam hari ini. Begitu kita baca Fatihah, moga di ulang tahunnya beliau ini diberi panjang umur dalam taat kepada Allah, diberi rezeki yang luas untuk ibadah kepada Allah, diberikan karir yang berkah, keluarga yang berkah, anak keturunan yang berkah, dan segala hajat-hajatnya di yaumul milad ini Allah ijabah, harapannya Allah wujudkan. Al-Fatihah.